Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tasyakiran Maharani dengan NIM 1120144 dari 1 Geoinformatika UPN Veteran Yogyakarta. Jadi pada hari ini perkenalkan saya untuk menjelaskan mengenai tutorial melakukan analisis struktur berupa lipatan yang dilakukan pada software DIPS. Jadi untuk melakukan analisis lipatan ini sendiri kita membutuhkan data SRECDIP lapisan dari lipatan yang ada dari set 1 maupun set 2. Jadi untuk yang pertama kita langsung melakukan copy paste saja data-data di DIPS. Oke, setelah kita copy paste, make sure di sini DIP dan DIP direction sesuai dengan yang kita gunakan. Jadi kita bisa mengganti karena saya menggunakannya itu juga dari datanya itu menggunakan yang strike right dip karena penggunaan dari melakukan pengukurannya itu menggunakan kaedah tangan kiri, jadi kita menggunakan strike right dip. Oke, setelah sudah terubah, selanjutnya kita gunakan control preset untuk memulai dan dapat kita lihat di sini ada 2 kontur dan juga seperti biasa kita akan melihat arah umumnya dengan cara menekan add user planes tadi di titik maksimal tiap kontur dan memberikan nama. Contoh ini diberikan nama lim1, step 1. Serta yang satu lagi diberikan nama titik maksimalnya menjadi lim2. Oke, selanjutnya karena ini sudah terbentuk, kita akan membuat bidang bantu. Bidang bantu ini dibuat pada perpotongan antara step 1 dan step 2. Kita tulis PB sebagai representasi dari bidang bantu. Setelah terubah, di sini kita bisa matikan saja untuk konturnya. Oke, selanjutnya pada bagian ini akan terlihat beberapa garis dan kita akan mencari di bagian antara stereo net overlay. Nah, pada bagian stereo net overlay ini kita akan menggunakan custom, tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu kedudukan trend atau plunge dari perpotongan antara bidang bantu dan lim1 ini. Step 1. Jadi kita cukup letakkan di sini dan yang akan muncul di bagian kanan bawah itu bahwa tren atau plunge-nya itu 246 derajat dengan plunge-nya itu 1110. Dengan tren 110. Jadi kita lihat di sini custom kita lakukan 246 dan juga di sini 10. Oke, kita oke. Muncullah stereo net overlay yang seperti ini dan selanjutnya akan kita lakukan pencarian dari sigma 1, 2, dan 3. Untuk sigma 1 sendiri ini kita lakukan dengan untuk sigma 2 dan juga sigma 3 dan juga sigma 2 ini kita lakukan pada add trend line. Nah, add trend line ini kita cari titik tengah. Oke. Ya, daripada titik tengah ini kita bisa lakukan penguploadan sigma 1 dan sigma 2 dan sigma 3. Dan untuk yang pertama itu sigma 3 ini pada garis tadi yang sudah dibuat dengan bagian pada lim1 kita bisa melakukan terlebih dahulu. Oke. Di sini kita akan tulis T3 atau sigma 3. Selanjutnya di sini juga akan kita tulis sigma 2. Nah, dia berada di perpotongan antara step 1 dan step 2. Selanjutnya dari sigma 3 ini untuk menjadi sigma 1 itu 90 derajat setelah sigma 3 dari sigma 3. Maaf. Jadi kira-kira itu dia akan ada berada di sini. Oke, ini kita sigma 1.
Oke, selanjutnya akan kita lihat lagi untuk melakukan pencarian dari hint surface-nya. Nah, untuk hint surface ini sendiri ada di bagian add user plane, yang dimana pada saat add user plane ini harus menyentuh dari T2 dan T3. Mungkin agak jauh ya. Oke, di sebelah sini. Kita tulis hinge surface. Dan untuk hinge line-nya, kan kita gunakan ini pada tombol draw line segmentnya dari titik tengah sterionet, titik pusat sterionet ke titik bagian sterionet luar yang melewati T2. Oke. Setelah itu kita bisa memberikan nama saja di sini. Teks bisa untuk hinge line. Oke. Baik, setelah itu akan kita lakukan mengedit. Jadi di sini kita bisa menghilangkan dari sterionet overlay-nya, serta kita juga dapat mengedit beberapa beberapa warna. Misal di sini kita beri warna merah untuk lem satunya, dan kita beri warna biru untuk lem duanya. Kita juga dapat pada biru ini, yang penting kita warnai hitam saja juga tidak apa. Interface-nya bisa kita warnai indigo. Oke, kita oke. Di sini akan terlihat perbedaan warna. Mungkin hinge surface agak mirip dengan hinge line-nya, jadi kita ganti dulu menjadi, misal kita ganti warna sky blue. Oke, tapi tidak terlihat juga. Ini aja. Nah, selanjutnya di sini ada masih trend sama plan, jadi kita ganti jadi strike right tip. Nah, di sini pada strike right tip ini, kayak tadi edit user planning, kita bisa melihat bahwa yang seperti yang kita cari, kita akan mendapatkan beberapa hal, yaitu untuk yang pertama, kedudukan lipatan sayap 1, yaitu north 76 derajat east, 50 derajat untuk dipnya, dan juga untuk sayap kedua ini 122 derajat dengan dip 71. Lalu untuk bidang bantu, serta untuk hinge surface-nya itu dia strike-nya north 67 derajat east dan juga 89 derajat untuk dipnya. Oke, itu yang kita dapatkan dari strike dip ini. Sedangkan selanjutnya yang akan kita dapatkan dari hinge line dan hinge surface, itu harus kita ganti lagi menjadi trend of plunge. Nah, ini kita cukup untuk pada bagian interface-nya ini dia bernilai, ya mohon maaf itu tadi untuk interface-nya sudah dibacakan, dan juga untuk trend atau plunge ini digunakan untuk membaca bagian hinge line. Nah, bagian hinge line ini bagian sebelah sini itu dia memiliki pembacaan 11 derajat north 246 derajat east. Nah, selanjutnya untuk T1 ini sendiri dia di 9 derajat north 298 derajat east, dan juga untuk T3-nya ini dia berada di 68 derajat 245 north 245 derajat east. Setelah itu kita sudah mendapatkan data-data berupa kedudukan lim 1, lim 2, dan juga hinge surface, serta sudah mendapatkan data hinge line dan data sigma 123. Oke, selanjutnya yang kita dapat lakukan adalah mengetahui bahwa dari data-data tersebut yang tadinya yang kita catat itu akan menghasilkan bahwa hasil dari analisis lipatan ini merupakan, menurut Flueti tahun 1964 ini,
merupakan subvertical upright horizontal pole, yaitu merupakan penamaannya. Dan juga ada juga penamaan dari Ricard 1971 itu, dia menamakannya sebagai upright fault berdasarkan data-data yang tadi telah kita peroleh. Mungkin sekian untuk tutorial melakukan analisis struktur berupa lipatan dalam software DIPS. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.